Sekarang kita coba lihat persepsi ulang zona ini, teman-teman. Pertama jumpa. Definisi persepsi. Definisi persepsi di dalam kamus Islam abad pertengahan yang disusun oleh Al-Jurjani, kata idrak persepsi mempunyai 3 definisi. Pertama, kemencakupan menyeluruh terhadap sesuatu. Kedua, pemahaman jiwa rasional terhadap sebuah bentuk. Ketiga, konsepsi realitas sesuatu tanpa negasi dan afirmasi terhadap sesuatu itu. Di samping itu, istilah ilmu juga didefinisikan dalam kamus tersebut sebagai pemahaman akal terhadap bentuk sesuatu, yang sebenarnya juga menjadi definisi idrak seperti pada poin 2 di atas. Bagi Mullah Sadra, idrak didefinisikan sebagai perjumpaan dan kedatangan usul. Beliau juga menjelaskan bahwa ketika fakultas intelektual sampai pada veritas suatu objek pahaman dan kemudian mencapainya, dari keadaan inilah lahir suatu persepsi. Inilah arti terminologis persepsi dalam filsafat Mullah Sadra. Selanjutnya, Sadra mengatakan tidak ada persepsi dan perjumpaan yang berarti selain perjumpaan yang hakiki, yakni persepsi tentang ilmu. Pada tempat yang lain, Sadra mengatakan ilmu dan persepsi pada tingkat yang sama mencakup berbagai kategori persepsi seperti proses berpikir, interaksi, imajinasi, dan persepsi indera. Dengan demikian, dalam pandangan Mullah Sadra, persepsi dan ilmu menunjukkan subjek yang sama, yang lebih kurang sama dengan definisi Al-Jurjani. Iya, jadi persepsi itu kemarin-kemarin kita sudah bahas, ada makna perjumpaan ya. Makna perjumpaan itu bahwa yang mempersepsi dan yang dipersepsi itu saling berjumpa. Artinya yang hadir pada jiwa, bentuk yang hadir pada jiwanya itu dia jumpa, dia ketahui, dia jumpai. Saya melihat gelas, gambaran gelas pada saya jumpai kan, jumpai itu. Yang indera juga kita jumpai, maka yang akal juga dalam aktualitas jiwa rasional itu pasti kita akan jumpai. Dan yang menjumpai itu setara tingkat wujud dan kesadarannya. Kalau saya melihat gelas, itu berarti saya menjumpai pada kesadaran material saya, imaji. Tapi kalau akal, itu pasti perjumpaannya juga perjumpaan kesadaran akliah. Karena sangat tidak memungkinkan antara kesadaran yang akliah dijumpai oleh sesuatu yang tidak sama dalam wujudnya. Dan arti lain dari persepsi adalah konsep realitas sesuatu tanpa negasi dan afirmasi. Itu misalnya kalau kita mengatakan persepsi ya, itu tanpa afirmasi terhadap realitas. Misalnya kita melihat kambing berkepala emas di pikiran kita. Kita tidak bisa mengafirmasi di realitas, dan kita tidak bisa mengafirmasi atau menegasi di realitas itu. Di pikiran kita ada kucing berkepala batu, kucing berkepala emas di pikiran kita, tapi konsep tentang realitas itu tidak bisa diafirmasi apakah benar, dan tidak bisa dinegasi apakah itu salah. Itu persepsi dalam pikiran. Kecuali kita afirmasi pada realitas, tapi persepsi itu dalam pikiran kita tidak bisa terhadap konsep realitas. Kambing, emas, kambing dan emas ini kan sama-sama punya realitas. Secara indrawi kan, ada emas, ada kambing. Di pikiran kita susun itu. Penyusunan pada pikiran kita, imajinasi kita, itu tidak bisa dikatakan benar dan tidak bisa dikatakan salah. Artinya bahwa imajinasi itu memang ruangnya cuma di dalam. Kalau kita mau mengatakan benar dan salah, berarti kita afirmasi di luar. Tapi ini tanpa afirmasi dan tanpa negasi. Bahwa kepala kuda bermata berlian itu sama sekali hanya imajinasi yang menangkap. Tidak bisa dibilang benar, tidak bisa dibilang salah. Konsep realitas tidak bisa diafirmasi dalam persepsi. Kira-kira itu yang paling sering bahwa perjumpaan idrak ya, perjumpaan yang hakiki adalah perjumpaan dengan pengetahuan antara saya dan objek. Itu perjumpaan yang hakiki dan perjumpaan pengetahuan.
saya dan teman-teman perjumpaan yang ada perjumpaan pengetahuan. Teman-teman bisa kembali ke kos, ke daerah, tapi gambaran dalam pikiran saya itu sama sekali tidak mengikuti tidak mengikuti gerak fisik teman-teman. Itu namanya perjumpaan yang hakiki. Dan perjumpaan yang hakiki adalah perjumpaan pengetahuan. Maka kalau kita mengatakan bahwa power and knowledge misalnya, bahwa pengetahuan itu kuasa dalam persepsi, relasi antara subjek dan objek itu relasi pengetahuan, dan pengetahuan itu kesadaran dalam perjumpaan hadir pada diri kita. Kalau mengatakan bahwa pengetahuan itu relasinya adalah relasi kuasa antara saya dan objek, itu relasinya adalah relasi kuasa, berarti sesuatu objek itu dengan dia sebenarnya dia tidak melakukan sebuah perjumpaan. Yang kedua, objek bagi pikiran dia adalah sesuatu yang bukan dirinya, sehingga dia memanai sebuah posisi terus menerus, sehingga antara saya dan objek dia letakkan sebuah relasi antara kuasa dan menguasai. Tapi kalau objek itu dia temukan dalam jiwanya dalam sebuah makna gambaran, imaji atau sampai pada akal. Yang kedua, objek yang dia gambarkan itu adalah tingkat kesadaran, adalah bagian dari dirinya. Maka di mana itu kuasa? Di mana itu menguasai orang? Kecuali yang ada hanya pembimbingan, pengarahan. Maka knowledge, power and knowledge itu bisa dipahami dalam dua sudut pandang. Bagaimana sudut individu memandang objek itu, objek yang dipersepsi dan yang mempersepsi itu bagaimana dia memandangnya, sampai pada tingkatan level mana dalam persepsi. Itu kira-kira persepsi yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada persepsi imajinatif, ya. Baca fakultas batin dari tingkatan persepsi. Fakultas batin dan tingkatan persepsi. Menurut Mula Satra, jiwa manusia mempunyai 5 fakultas batin. Kelima fakultas tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh filosof Peripatetik yang merujuk pada penjelasan Aristoteles, kecuali untuk fakultas imajinatif. Jadi kalau kita bilang 5 fakultas batin itu 5 fakultas universal. Batin ya, batin itu kan tidak nampak, berarti dia sifatnya universal. Kalau lahir itu kan indrawi, nyata. Kalau batin tersembunyi, berarti itu universal. Mempunyai 5 fakultas universal. Jiwa manusia nih mempunyai 5 fakultas universal. 5 fakultas. Kita lihat coba 5 fakultas dalam jiwa manusia itu. Mulai dia, teman-teman punya tugas sudah ada ya? Itu mulai mengamati ini. Nanti saya baca bahwa kemudian kita lihat imajinasi yang bagaimana memunculkan itu. Lanjut. Kelima fakultas tersebut dimulai dari tingkatan yang paling bawah, adalah indera universal, penggambaran, penilaian, ingatan, dan khayal. Indera universal adalah indera batin yang berhubungan dengan persepsi indera. Selanjutnya, fakultas imajinatif mempunyai 3 fungsi yang berbeda. Kita perhatikan 5 fakultas dimulai dari tingkatan yang paling bawah, indera universal, common sense ya, sensu komunis, kita bilang kita PKI lagi. Penggambaran representatif, ini indera universal ini. Penilaian, ingatan, khayal ya. Indera universal adalah indera batin yang berhubungan dengan persepsi indera luar. Jadi indera universal tuh kayak ini, gelas itu universal tuh, gelas kan universal. Kalau dalam darat disebut dengan mahia. Ini gelas, nggak ada bilang, padahal dalam gelas ini ada kaca, ada bunga-bunga ya, tapi kita bilang ini gelas. Ini disebut dengan indera batin. Indera batin, indera yang menangkap universalitas. Kalau kita mau indera universal, indera batin ya, itu terdiri dari apa? Penggambaran, gelas, itu universal itu. Ini masih indera.
indera batin. Bukan hanya indera apa? Enam panca indera, ini indera batin. Ini ciri-ciri indera batin ya. Ciri-ciri indera universal disebut. Tahu Pak? Indera tapi universal. Indera kan sebenarnya, tapi ini yang dimaksud berkaitan dengan gambaran. Gelas ini, kita bilang gelas ini. Tidak ada bilang apa. Ada bilang, kaca. Hatta teman-teman bilang kaca juga itu indera universal. Gelas itu juga indera universal. Apalagi bunga, ayam, ini semua berkaitan dengan universal. Ini indera ya, indera universal ini. Jadi hal-hal yang universal terkait dengan apa? Penggambaran, gelas. Kita bilang gelas itu juga penilaian. Yang dimaksud dengan indera universal. Ingatan, hayalan. Ini semua berkaitan dengan indera universal. Indera batin yang berhubungan dengan persepsi indera luar. Jadi indera universal adalah persepsi yang berkaitan dengan indera luar ini, yang luar-luar begini. Gelas, universal kan? Indera universal. Gelas itu universal, berkaitan dengan dunia luar. Piring, putih, ayam, merah, banyak. Itu disebut dengan indera universal yang berkaitan dengan apa? Gambaran, penilaian, wahmiyah kalau di sini bilang. Penilaian, ingatan, hayal. Itu indera universal. Itu sifatnya indera. Jadi kan indera, kalau teman-teman punya data, coba dimainkan dalam rumusan indera hayal, indera universal. Ingat saja dulu, data sekian, data sekian, yang nampak saja. Misalnya corona 1 hari naik 1000, ada peningkatan 1000. Ini namanya indera. Angka-angkanya itu artinya apa? Secara indrawi saja. Jadi angka 1000 itu kita bisa memberikan gambaran terhadap angka itu. 1000, 2000, 5 perbandingan. Kalau kita bilang tentang banyak sekali. 5 ini naiknya banyak sekali. Jadi ada 5 angka itu. Naiknya banyak. Naiknya banyak itu universal. Banyak kan, naiknya banyak kan bisa di lain-lain, bisa dipredikasi. Tapi ini sebenarnya indera universal, hayalan. Sekarang kita lihat lagi. Terus. Berarti kan itu maksud indera universal, indera batin. Pertama, sebagai penggambaran atau kapasitas pasif yang sama dengan penyimpanan gambaran-gambaran. Selanjutnya fakultas imaji. Jadi kalau kita mau lihat indera persepsi indrawi misalnya, persepsi indrawi itu dia memiliki itu indera universal itu, ingatan, penilaian, penggambaran, penilaian, ingatan, hayal. 4 ya. Pada persepsi indrawi ini ada 4 ini ciri khas ini indrawi. Hayalan, penilaian, waham itu. Apalagi penggambaran dan ingatan. Ini masih indera universal. Jadi yang dimaksud persepsi indrawi indera batinnya ya. Kalau persepsi indrawi kan ini langsung objek. Tapi fakultas-fakultas batinnya. Kalau ini kan sama ini namanya saya melihat gelas. Persepsi indrawi adalah saya dengan gelas secara langsung. Disebut persepsi indrawi. Tapi dalam persepsi indrawi itu, di dalam persepsi indrawi itu ada batin-batinnya persepsi indrawi. Universalnya dalam persepsi indrawi. Teman-teman ini langsung dilihat, langsung ini gelas, batin itu universal. Putih, ya, gelas, gambaran, apalagi ingatan, itu semua indera. Indera disebut dengan indera universal. Indera batin dari persepsi indera. Sekarang kita lihat pada fakultas imajinatif juga mempunyai 3 fungsi baca. Selanjutnya fakultas imajinatif mempunyai 3 fungsi yang berbeda. Pertama, sebagai penggambaran atau kapasitas pasif yang sama dengan penyimpanan gambaran-gambaran dunia luar yang diterima dan kemudian diproyeksikan ke dalam indera universal, mirip dengan proyeksi sesuatu ke sebuah cermin. Yang kedua,
sebagai kapasitas aktif untuk membantu fakultas penilaian yang di dalamnya manusia membuat gambaran parsial, dan juga untuk memaksa manusia membuat penilaian yang bertentangan dengan akalnya. Pada level ini, imajinasi hanya dapat menghasilkan gambaran yang imajiner, fantasis, tidak jelas, atau bahkan gambaran fantasi saja. Yang ketiga, sebagai kapasitas aktif ketika berhubungan dengan akal, pada keadaan ini fakultas imajinatif disebut mufakkirah, yang berarti fakultas kogitatif atau mediatif, perenungan atau mediasi. Fungsi inilah yang menjadi perantara dalam memasuki alam ide yang akan kita diskusikan nanti. Gambaran-gambaran yang diperoleh dari dua kapasitas imajinasi di atas juga akan diproyeksikan ke khusus komunis. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat tiga kapasitas fakultas imajinatif serta sifat-sifat persepsi imajinatif dalam hubungannya dengan ketiga kapasitas tersebut. Oke, yang perhatikan fungsi ya, ini masih fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif itu sebagai gambaran atau pasif ya, imajinasi. Yang pertama dia apa? Pasif. Kemudian hayalan sebenarnya bagus. Hayalan, penilaian katakan. Ini apa? Itu ya. Jadi pada penggambaran itu yang dimaksud pasif itu karena dari indra ya. Indra kan mengantarkan ke fakultas imajinatif, dia menyimpan gambaran-gambaran dunia luar yang diterima dan kemudian diproyeksikan ke dalam indra universal. Jadi begini. Jadi kita mengatakan begini, ini gelas ya, gelas ditangkap oleh imaji, pasif kan, diproyeksikan kepada indra universal, gelas, gitu. Makanya indra itu punya apa? Punya indra batin, indra universal. Indra universal itu terkait dengan imajinatif yang diterima melalui objek. Jadi objek dimasukkan gelas. Kemudian kita ini gelas. Gelas ini kan indra berhubungan dengan gelas ini, berhubungan dengan dunia luar. Berarti bahwa indra kita juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya universal di luar. Dari apa yang kita terima melalui persepsi indrawi, imajinasi mengikat itu, pasif menerima. Kemudian dia belum memproyeksikan ke atas, dia masih memproyeksikan, mengirim ke indra universal. Dia naik ke pikiran kita, kemudian indra itu dikirim ke proyeksi ke indra universal, sehingga indra universal itu melihat hal-hal yang universal. Dia sifatnya penilaian pastinya. Bahwa yang kedua, kapasitas aktif untuk membantu fakultas penilaian yang di dalamnya manusia membuat gambaran parsial ya, parsial. Ya, khayal saja. Jadi imajinatif, aktif negatif bagus. Kalau kata William Citik itu, jiwa itu ada negatif, ada positif. Yang kedua itu ada aktif negatif. Yang ke ini adalah aktif positif. Ini fungsi-fungsi maji ya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di teman-teman punya data. Memainkan aktif. Kayak kalau dia apa? Kalau dalam teori kosmologi ada disebut dengan apa? Maskulin negatif, maskulin positif. Maskulin negatif itu kerja pukul anaknya orang. Itu maskulin negatif. Kalau maskulin positif itu keagungan ilahi. Kemudian dia
Nah, jadi kalau unsur negatif itu gitu-gitu. Ada feminim negatif, feminim positif. Ini kebebasan jiwa itu, imajinatif. Kalau orang kritik harus lihat posisi. Aktif negatif itu jiwa menerima dari hal-hal luaran, kemudian dia kapasitas aktif untuk membantu fakultas penilaian yang dalamnya manusia membuat gambaran parsial partikular ya, bagian. Juga untuk memaksa manusia membuat penilaian yang bertentangan dengan akalnya. Jadi pada fakultas ini sudah terjadi penilaian. Penilaian. Ini kan masih sifatnya menerima saja dulu. Tasawur ya, memasukkan dulu. Jadi indera masuk itu sudah masuk pada level pertama tuh jiwa memang. Tentu jiwa ini bekerja secara otomatis ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat secara faktual itu kita terima dulu. Memang menahan untuk aktifkan jiwa. Memang kita terima dulu faktanya, terima. Nanti sudah selesai menerima, baru kemudian diaktifkan itu jiwa dalam makna negatifnya. Terjadi itu. Makanya seringkali kita dalam kehidupan kita itu penilaian yang terjadi itu penilaian yang negatif, bukan penilaian yang positif. Penilaian yang negatif itu nanti ada ilusi, ada halusinasi, sehingga dia mengatakan bahwa penciptaan gambaran-gambaran yang parsial pada level imajinasi ini fantasi tidak jelas dan bahkan murni fantasi ya. Fantasi itu apa bahasanya? Hayalan ya. Memang murni hayalan, murni sebuah level pada memaksa membuat yang bertentangan dengan akal. Fantasi kayak orang narkoba itu, dia hayalan, fantasinya bagus, dia menyusun fantasinya saya kaya besok begitu fantasi, halusinasi ya, halusinasinya bagus, membuat itu yang bertentangan dengan akal, murni itu. Tidak ada kaidah-kaidah rasional di situ. No, yang murni kaidah-kaidah emosional di sini. Ya. Mengatakan, misalnya kita dapat gambar, kemudian kita menilai langsung. Ada gambaran masuk, misalnya informasi PKI misalnya, PKI buruk, PKI nanti dia mengancam kita, dia membunuh kita, dia menghapus agama fantasi. Ini membangun fantasi, pikirannya dia membangun. Yang sama sekali bertolak belakang dengan akal. Karena kalau akal kan dia berkaitan dengan hal-hal yang realitas, pengujian realitas atau standar neraca. Memang pikiran kita seringkali memainkan hal-hal yang kita lakukan dalam penilaian itu memang sifatnya negatif, yang bertolak belakang dengan akal. Ya, kita mengatakan apa lagi dalam contoh-contoh kasus. Saya belum baca itu undang-undang ideologi Pancasila itu. Apakah memang betul dia masuk area komunis atau apa? Saya lihat lebih masuk pada area bisnis pasar. Kalau saya tidak yakin sekali itu komunis itu bangkit saya sama sekali tidak percaya itu. Tapi kalau dulu Pancasila disetting dalam arus pasar, arus kapitalisme masuk, iya. Tapi kalau mau bangkitkan kapital komunis anak cucu itu sama sekali masih banyak orang baik Indonesia itu sangat, walaupun seburuk-buruknya orang-orang politisi di atas, tapi kalau mau memasukkan mau membiarkan hidup itu sangat sulit. Karena PDI juga itu dia punya haluan itu bukan komunis, marhe kan, nasionalis. Jadi tidak ada di atas partai yang memang murni haluan itu. Jadi kalau kita lihat bahwa perbenturan itu tidak ada memang gagasan murni untuk membangkitkan itu. Tapi kalau dalam gagasan bagaimana memasukkan modal untuk menguasai dan mengambil bahwa oligarki kekuatan individu kaya, iya mungkin. Kalau itu sama Anda usah itu teori itu mungkin dipertahankan di ABRI ya. Kayak tidak ada lagi modal PKI begitu ya. Tapi tetap saya sama sekali analisis terlalu fantasi ya, terlalu jauh. Kalau saya baca itu, lihat
Itu lebih pada apa? Membuka pasar kemudian masuk pasar global masuk, dan itu bisa kapitalisme pastinya itu sudah otomatis dia masuk, sehingga masyarakat kecil itu bisa tersingkirkan. Itu yang lebih menarik. Tapi kalau kayak membunuh agama, saya belum yakin ya, karena masalahnya di anggota politis walaupun kotor-kotor mereka itu masalah sistem masalah nasionalisme, walaupun jadi mereka tidak berani jual negara sih, tidak mungkin, sangat sulit. Hanya ini PKS yang muncul. Ini PKS yang kesenenai sama HTI. PKI ini pasti dua model berpikir ini. Kalau PKS ini HTI. Jadi memang ada penilaian dengan itu gambar-gambar kita yang bertolak belakang dengan akal. Dengan akal itu ada neraca rasional itu. Misalnya tadi saya sempat anak saya misalnya dia kecil, umur 1 tahun, tapi karena terlalu menakal, sampai saya pukul tangannya. Padahal kalau saya ini tidak rasional, di situ saya punya posisi tidak rasional tuh, aktif negatif. Putar begitu. Padahal kenapa nih? Padahal kan sebenarnya kan masih kecil, belum tahu apa kan. Tapi terlalu menakal. Itu bagaimana dia menakal? Orang dulu dia ambil turun kasih makan begitu. Tiba-tiba orang ditampar begitu. Jadi hanya nakal sekali. Jadi saya respon, itu kan itu namanya aktif negatif. Padahal kalau saya mengukur dia belum ada kesadaran. Kenapa saya harus pukul tangannya? Itu dah aktif negatif. Itu seringkali respon itu begitu. Ya kita bilang dalam sisi psikologi itu emosional. Ada mungkin sepertinya pendidikan orang tua di saya yang timurnya kan keras-keras. Jadi karena kan pukul-pukul, jadi ini ada masa lalu yang masuk yang sulit saya lepas ya. Ada itu. Dan aktif-aktif negatif itu biasanya pengaruh-pengaruh itu. Ya dia belum sampai pada ruang ini. Yang positif ini seringkali sudah menghancurkan persepsi. Bagus kalau orang tua yang didik pakai lembut-lembut, kalau tiba pukul, bentak gitu kan, pasti ada memori ya tersimpan. Jadi kita juga kalau menakal ini, padahal anak kecil banget kan dia belum tahu apa yang dia dilakukan, tapi kita nakalin orang lain begitu kan, kita yang aktif negatif begitu. Sering kita lakukan sebuah keaktifan kita tidak bertolak belakang dengan ukuran nakal. Itu disebut dengan aktif negatif. Dan itu mungkin lebih banyak terjadi kita karena respon fakta dan kemudian masuk penilaian, hayalan, fanta, penilaian yang sifatnya subjektif. Sebenarnya ini yang paling melemahkan. Yang ketiga, itu aktif yang berhubungan dengan akal. Ini disebut aktif positif. Di sini dikatakan bahwa ada yang disebut dengan meditasi atau perenung. Nah, di sini sebenarnya ini ada titik perenungan. Jadi gambaran aktif negatif, aktif positif itu ada ruang perenung akal ya. Karena pada ruang ini jiwa menjadi mufakiran. Fakiran itu jiwa yang fakir, miskin kan. Jadi dia mau menerima, melakukan penerimaan gambar ruang akal. Kalau kita mau taruh begini, ada gambaran kapasitas pasif, aktif, negatif karena di bersamaan dengan akal aktif, positif. Ini semua ruang imajinatif ya. Ruang ini yang akan diamalkan pada transisi akal. Ini kontemplasi, persepsi, perenungan, meditasi. Ini gambaran ini memang ini masuk kan? Masuk. Jadi dalam jiwa kita itu punya fungsi menerima, mengelola secara negatif, penilaian terjadi. Kemudian ada aktif positif. Aktif positif itu dia mau mentransisi dari jiwa ke akal dalam makna perenungan.
Aktif pasif itu cuma sekedar menerima saja. Menerima. Apalagi menampung, menyimpan. Nah itu. Tapi kalau yang ini mulai sudah penilaian, mengembangkan hayalan, fantasi, mengembangkan. Nah itu yang di negatif ya. Dan syaratnya satu, negatif itu bertolak belakang dengan akal. Itu pasti imajinatif, akal ya. Bisa kalau sini mulai betul-betul ini. Di sini yang dikatakan apa? Perluasan. Nanti pelepasan, penerimaan dari ini. Ya. Aktif positif. Fungsi inilah yang menjadi perantara dalam memasuki alam ide ya. Mundus imaginalis. Nanti dibahas itu. Gambaran-gambaran diperoleh dari dua kapasitas imajinasi di atas juga akan diproses pada sensus komunis. Coba baca sensus komunis, artinya apa? Sensus komunis atau alhis mustarak adalah suatu fakultas pikiran yang kepadanya melapor kelima indera pada manusia. Istilah yang pertama kali disebutkan oleh Aristoteles di dalam Ondeson 2. Menurut Aristoteles, untuk mengenal objek-objek indera yang umum, kita harus mempunyai fakultas pikiran yang tunggal untuk dapat membandingkan kualitas-kualitas tertentu yang diterima oleh indera. Ya, sensus komunis ya. Kapasitas jiwa di atas juga akan diproyeksikan ke sensus komunis. Oleh fakultas pikiran kepadanya melapor 5 indera. 5 indera itu gambaran masuk. Panca indera itu kan pertama masuk ya. Ini sensus komunis itu. Fakultas menerima. Kan 5 indera kemudian melapor kan? Artinya tangan semua itu dia melapor. Ini melapor berarti dia terima. Ini sensus komunis. Tunggal dia menerima kemudian mulai membeda-bedakan, mulai memilah, sehingga dia bisa memproyeksikan, jadi memberikan sebuah gambaran. Kalau perhatikan, kalau kita melihat misalnya sini, indra melaporkan di sini, ya masuk. Tapi kalau sudah sampai pada ini, kan dia bilang dua sifat ini kan cuma aktif, pasif dan aktif. Sampai pada aktif itu dia juga kembali kepada ini, menerima. Jadi indra melapor pada sensus komunis, jiwa yang menerima. Tapi kalau sudah sampai pada aktif pasif, aktif positif itu jiwa dia menerima, memasuki ruang alam ide, dia menerima, itu dia proyeksikan kembali kepada sensus komunis. Jadi kalau kemarin ada yang masuk lewat alam, ada yang masuk lewat tapi itu semua kembali kepada jiwa. Jadi jiwa itu dia menerima 5 laporan dari indera pasif, dia aktif, negatif sampai positif. Setelah itu hasilnya dia kembalikan kepada sensus komunis, jiwa yang pasif. Dikatakan al-his al-mustarakti, fakultas pikiran yang kepadanya melapor ke 5 indera pada manusia. Fakultas pikiran, fakultas jiwa kan, yang dimana indera itu melapor, berarti ini masuk. Ini sensus komunis di fakultas pikiran yang indera melapor. Lanjut baca. Gambaran-gambaran yang diperoleh dari dua kapasitas imajinasi yang terakhir di atas juga diproyeksikan ke dalam indera universal. Pada diskusi berikut,
kita akan melihat ketiga kapasitas fakultas imajinatif serta sifat-sifat persepsi imajinatif berdasarkan. Perhatikan, dari indera itu melapor ke sensus komunis, fakultas pikiran, jiwa yang pasif, negatif, aktif. Ini juga kalau dia tidak bisa naik ke sini, dia akan tetap kembali ke sini melapor. Kalau ini dia bisa lolos ke alam ini, dia melapor juga, menampung. Setelah dia menampung, dia proyeksikan kepada indera universal. Indera universal. Maka indera universal akan apa? Akan melihat universal yang di alam. Gelas ya. Gelas ini kan hasil pelaporan yang indrawi. Tapi kalau akal melapor pada sensus komunis proyeksikan ke indera universal, maka indera akan melihat sesuatu, melihat wujud yang diterima oleh proyeksi sensus komunis jiwa yang pasif, proyeksikan ke indera, sehingga indera itu akan melihat sesuai yang terhubung akal. Tidak bisa mana tuh? Yang pertama indera begini, saya ini indera, alam masuk. Jiwa-jiwa akan proyeksikan, maka dia akan melihat apa yang ditransformasikan ke jiwa pada dia, sehingga dia melihat. Tapi kalau sampai pada tingkatan aktif memasuki alam ide dan gambaran-gambaran alam ide itu masuk kepada sensus komunis, fakultas pikiran yang pasif, kemudian ini memproyeksikan ke indera universal, kan turun kan? Maka indera itu dengan realitas dia akan berapa? Dia berhubungan dengan apa? Alam ide pada realitas dengan sensus dengan indera-indera universalnya. Dia akan melihat ruang imaji, dia akan melihat ruang akal di indrawi. Tapi itu sudah pasti otomatis indra sudah tidak bisa melihat selain perintah-perintah akal lewat sensus komunis. Ini sih harus pelan-pelan. Kita tangkap nanti. Kita bilang sensus komunis, orang bilang kita kayak lanjut. Menurut Mula Sadra, ada 4 tingkatan persepsi, yaitu indrawi, imajinatif, estimasi, dan intelektif. Estimasi itu lebih kewaham. Persepsi indera adalah persepsi tentang sesuatu yang bersifat materi, yang hadir dalam suatu bentuk partikular sebelumnya mengetahui, yang juga dapat diukur dengan kategori-kategori seperti di mana, kapan, posisi, kualitas, kuantitas, dan lain-lain. Persepsi imajinatif adalah persepsi tentang bentuk-bentuk sesuatu. Fakultas ini membayangkan secara imajinatif dan indrawi suatu objek yang telah dipahami dengan atau tanpa kehadiran objek tersebut. Fakultas estimatif merupakan persepsi tentang ide parsial dalam bentuk indrawi. Sedangkan fakultas intelektif terdiri dari persepsi ide universal, semisal cinta yang universal. Namun, Mula Sadra kemudian mereduksi 4 tingkatan ini menjadi 3 tingkatan saja. Yang pertama indrawi, yang kedua imajinatif dan estimatif, dan yang ketiga intelektif, dengan alasan bahwa imajinasi. Ya, jadi ternyata persepsi indrawi itu materi yang hadir dalam bentuk partikular yang mengetahui juga dapat diukur dengan kategori-kategori di mana, kapan, posisi, kualitas, kuantitas, dan lain ya. Ini beratnya berapa kan diukur. Volumenya berapa, ini indra semua. Tempatnya di mana, posisinya seperti apa, namanya indrawi. Kalau imajinatif, bentuk sesuatu, fakultas ini membayangkan secara imajinatif indra suatu objek yang dipahami tanpa kehadiran fakultas estimasi. Jadi kalau indrawi sudah lebih mudah, dia mudah sekali. Sedangkan imajinatif itu dia berkaitan dengan ruang lain, posisi lain terkait dengan gambaran. Kalau kita mengatakan di luar ini ada posisi bagi benda, di luar ini ada tempat bagi benda, di luar ini ada ruang bagi benda, maka sebenarnya
pada pikiran karena dia adalah gambaran terkait dengan apa? Hal-hal yang indrawi. Maka apa-apa yang hal-hal indrawi itu sebenarnya masuk juga dalam pikiran. Misalnya waktu secara material, iya, jam sekian. Ruang juga iya, tapi dalam imajinasi ada gambaran. Tidak mungkin gambaran ini dia masuk dalam imajinasi dan imajinasi tidak punya ruang. Kalau dia tidak punya ruang atas imajinasi, mengikat atau menempatkan gambaran dari luar di mana? Makanya ruang-ruang dalam imajinasi juga tentu berbeda sifatnya dengan ruang dalam fisik. Ruang dalam fisik bisa berbatas dengan beberapa objek yang kita susun, maka sudah penuh ya. Tapi dalam imajinasi, ruang dia itu adalah ruang yang sifatnya imajinatif. Seberapapun yang kita masukkan itu sama sekali tidak menguranginya. Tidak mengurang sak protein. Lahir saja nih. Iya, bagaimana baca itu, Sir?